besok bulan September itu adalah bulan kitab suci. Gereja mengajak kita untuk menimba kuasa dan wibawa Yesus dengan sesering mungkin membaca kitab suci. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Indri hari ini, Selasa 31 Agustus. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya, dan kita berdoa mereka yang sakit semoga segera dipulihkan. Injil yang akan menjadi permenungan kita dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini, dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini berkisah ketika Yesus berada di Galilea dan berada di sebuah tempat yang bernama Kapernaum. Yesus mengajar di depan orang-orang banyak, dan sebagaimana kebiasaannya pada hari Sabat, ia selalu datang beribadat ke sinagoga dan juga menjelaskan kitab suci kepada orang-orang yang hadir di situ. Dan kebetulan pada saat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan setan itu tahu siapa Yesus. Maka ia berteriak, "Aku tahu siapa engkau, engkau adalah yang kudus dari Allah." Lalu Yesus menghardik setan itu, lalu setan itu pun keluar. Melihat hal itu, melihat pengajaran Yesus dan kuasa Yesus mengusir setan, orang banyak menjadi takjub dan berkata, "Siapakah dia? Perkataannya penuh wibawa dan kuasa." Sehingga roh-roh jahat takut kepadanya. Itulah Yesus. Yang dapat kita renungkan dari Injil hari ini, yakni apa yang dikatakan oleh orang banyak itu, mereka takjub dengan mengatakan, "Siapakah dia? Perkataannya penuh wibawa dan kuasa." Ada dua hal yang dapat menjadi inspirasi dari Injil hari ini. Yang pertama, kita bisa bertanya, di mana sekarang kita menemukan perkataan Yesus yang penuh wibawa dan kuasa itu? Jawabannya adalah di saat sekarang ini kita bisa menemukannya dalam Injil atau kitab suci, Alkitab, yang telah dijaga gereja ribuan tahun, yang ada sama kita semua. Alkitab itulah yang menjadi sabda Allah yang penuh kuasa dan wibawa yang ada pada kita zaman ini. Seberapa sering kita membaca kitab suci juga menjadi arti bahwa seberapa sering kita juga menerima wibawa dan kuasa Yesus. Seberapa sering kita membaca kitab suci juga adalah kecintaan kita kepada kitab suci. Dan kebetulan besok bulan September itu adalah bulan kitab suci. Gereja mengajak kita untuk menimba kuasa dan wibawa Yesus dengan sesering mungkin membaca kitab suci. Itu yang pertama, kita diajak untuk mencintai sabda Tuhan, menimba kuasa dan wibawanya dari Alkitab. Yang kedua, kita juga bisa menyebarkan kuasa dan wibawa Yesus ini kepada semua orang. Dengan menjadi apa? Dengan menjadi sabda Allah yang hidup. Pilihan kita menjadi orang Kristen telah mengantar kita untuk memiliki misi menjadi sabda Allah yang hidup. Menjadikan sabda Allah, perintah-perintah Tuhan menjadi panutan dalam hidup kita.
Dengan menjadi sabda Allah yang hidup, kita akan menjadikan diri kita terhindar dari kuasa-kuasa jahat. Dan ini benar. Kalau orang hidup dengan sabda Allah, dia akan menghindari tindakan-tindakan yang jahat, tapi mengarahkan hidupnya kepada hal-hal yang lebih baik. Dengan cara hidup yang lebih baik, dengan cara hidup menjadi sabda Allah yang hidup, kita bisa mewartakan Kristus di depan orang, kita bisa mewartakan Kristus melalui tindakan nyata kita di depan orang banyak, di tengah masyarakat kita. Dengan cara itulah kita juga berpartisipasi dalam penyebaran kasih Tuhan dengan menjadi sabda Allah. Dua hal yang kita bisa renungkan dari Injil hari ini, yakni kecintaan kita kepada sabda Tuhan dan juga menjadi sabda Allah yang hidup, yang menjadi penuntun hidup kita di tengah masyarakat. Semoga Injil hari ini senantiasa menginspirasi hidup kita menjadi lebih baik. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.